Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa hadir lagi dalam kuliah online statistika. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ukuran pemusatan nilai rata-rata. Jadi di sini yang akan saya sampaikan untuk menghitung rata-rata itu ada 3 rumus di sini ya. Nanti yang pertama kita jumpai adalah rumus yang biasa kita gunakan untuk menghitung rata-rata secara umum adalah X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Dengan I-nya jalan dari 1 sampai dengan ini jalan dari 1. I-nya ini jalan dari 1 sampai dengan N, yaitu sebanyak datanya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung data tersebar atau data tunggal atau data tidak terkelompok. Yang kedua, rumus menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan tanda kelas. Rumusnya nanti akan kita temui adalah X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi. Dengan I-nya jalan dari 1 sampai I-nya jalan dari 1 sampai dengan K. Jadi rumus ini rata-rata hitung dengan tanda kelas ini nanti akan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada data terkelompok ya, dengan cara tanda kelas. Yang ketiga, nanti ada rumus X bar menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan rumus AM plus P dikalikan dengan sigma Fi DI dibagi dengan sigma Fi. Nah, ini jalan dari 1 sampai dengan K, 1 sampai dengan K. Nah, ini juga suatu rumus menghitung nilai rata-rata dengan menggunakan data berkelompok. Nah, itu dengan cara menggunakan AM di sini adalah asum min, yaitu min yang diasumsikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan simak ya berikutnya ya. Jadi untuk menghitung rata-rata hitung pada data tidak terkelompok, tadi rumusnya sudah saya sampaikan ya, X bar sama dengan sigma Xi per N. Kemudian ini contohnya, contoh 1 adalah rata-rata hitung. Jika diketahui 4 buah data, 25, 23, 26, dan 30, tentukan nilai rata-ratanya. Nah, ini di sini kita urutkan. Jadi, tapi kalau biasanya untuk X bar sendiri untuk menghitung rata-rata tidak perlu diurutkan ya. Cuman di sini dicontohkan data ini diurutkan dari data terbesar sampai dengan data terkecil sehingga diperoleh X1-nya adalah 23, X2-nya 25, X3-nya 26 dan X4-nya 30. Atau kalau kita bisa menuliskan adalah 23, 25, 26 dan 30. Sehingga nanti akan diperoleh X barnya nanti. Nah, ini X barnya nanti adalah sama dengan rumusnya tadi ya, I1 sampai dengan N Xi per N. Nah, di sini Xi per N ini N-nya adalah jumlah datanya adalah 4, maka jalannya adalah dari 1 sampai dengan 4 Xi-nya, kemudian dibagi dengan 4, sehingga nanti kita bisa menuliskan X1 plus X2 plus X3 plus X4 dibagi dengan 4. Atau nanti tinggal dimasukkan sehingga 23 ditambah 25 ditambah 26 ditambah 30 dibagi dengan 4. Nah, ini nanti jumlahnya adalah 106 dibagi 4 sama dengan 26. Oke, itu ya caranya ya. Nah, kemudian rata-rata hitung dengan tanda kelas. Nah, tadi rumusnya seperti ini ya. Nah, ini
contoh rata-rata hitungnya, tanda kelasnya. Nah, ini kalau kita masukkan Nah, di sini rata-rata hitung dengan tanda kelas ini kita bisa menghitungnya. Nah, ini ada tabel distribusi frekuensi ya yang sudah kita bahas kemarin ya. Nah, di sini kalau menghitung rata-rata hitung dengan menggunakan tanda kelas, maka kita harus menyiapkan ininya ya, menyiapkan tabel sebelahnya ya, ini kolomnya ya, XI ini untuk tanda kelasnya. Tanda kelas yang di sini yang dimaksud adalah nilai tengahnya ya, nilai tengah dari interval ini. Jadi nilai tengah dari interval ini atau nilai tengah. Jadi untuk menghitung nilai tengahnya adalah batas bawah ya, batas bawah ditambah batas atas. Nanti kalau mau menghitungnya adalah, saya taruh mana ya, sebentar ya, saya taruh sini, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Berarti 31 ditambah 40 dibagi 2 adalah 35,5. Ya. Nah, nanti kita bisa mengisikan di sini 35,5, di sini nanti 45,5, 55,5, 65,5, 75,5, 85,5, 95,5 ya. Nah, kemudian untuk FI/XI ini berarti FI yang ini dikalikan dengan yang ini ya. Berarti nanti kita akan peroleh 35,5. Kemudian ini 45,5 dikalikan 2 berarti 91 ya, 91. Dan nanti seterusnya ini hasilnya nanti dijumlahkan diperoleh yang ini sigma FI nya, kemudian yang ini berarti sigma FI dikalikan dengan XI. Nah, di sini kenapa dibuat dalam bentuk tabel adalah supaya kita tidak perlu menjabarkan terlalu panjang ya. Jadi kalau dalam bentuk tabel ini akan lebih mudah, lebih efektif. Jadi tidak perlu dijabarkan ya lebih panjang lagi. Nah, di sini nanti kita akan peroleh X bar sama dengan tadi sesuai dengan rumusnya sigma FI XI dibagi dengan sigma FI, I-nya jalan dari 1 sampai K. Kenapa kok K ya? Tadi paham ya, karena ini untuk data berkelompok. Jadi berarti karena kita sudah punya sigma FI XI-nya, maka tinggal memasukkannya menjadi 6130. Tinggal masukkan di sini dibagi dengan 80. Nah, nanti silakan dihitung ya hasilnya berapa. Oke, kemudian rata-rata hitung dengan menggunakan AM. AM di sini adalah asum min, yaitu asum min di sini adalah nilai rata-rata duga ya, rata-rata yang diasumsikan ya. Jadi di sini. Kemudian kita akan menghitung rata-rata dengan menggunakan AM. AM di sini adalah asum min ya, min yang diasumsikan atau rata-rata yang diduga ya. Jadi ini rumusnya yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Ini rumusnya untuk data per kelompok dengan cara AM ya, asum min. Nah, ini soalnya sama dengan yang tadi, supaya kita nggak bingung ya maksudnya, jadi saya menggunakan contoh soal yang sama ya. Jadi ini soal yang sama dengan yang tadi.
Nah, di sini untuk menghitung rata-rata hitung dengan menggunakan AM, tadi sudah disampaikan ya, ketika menghitung dengan menggunakan tanda kelas berarti ada kolom tambahannya adalah XI ya. Ini ya. Nah, ketika kita menghitung rata-rata dengan menggunakan AM, XI ini tetap kita gunakan ya. Tetap kita gunakan untuk menghitung faktor koreksinya ya. Nah, ini DI-nya ya, nanti kita untuk menghitung DI-nya. Jadi kalau kita mau mencari DI-nya, menghitung menandai kelas yang min yang diduga, nah nanti ya, nanti dipilih kelas yang memiliki frekuensi yang paling banyak ya. Jadi kelas yang memiliki frekuensi yang paling banyak adalah kelas pada interval yang ke-5 di sini. Kelas interval yang ke-5 ya. Di sini. Karena memiliki frekuensi 25 ya, ini ya, 25. Nah, cara mencari DI-nya adalah dengan cara tanda kelas yang sudah, ini kan tanda kelas yang dipilih ya, dari interval yang dipilih ya. Jadi nanti menghitungnya adalah XI tanda kelas ke I dikurangi dengan tanda kelas yang dipilih dibagi dengan panjang interval. Jadi XI nanti di sini saya tuliskan di sini ya. XI tanda kelas yang dipilih, tanda kelas I ya, dikurangi dengan XI yang terpilih, yang kelas yang terpilih ya, kelas yang terpilih dibagi dengan panjang interval. Jadi panjang intervalnya di sini seperti yang kita hitung ya. Kalau kita menghitung panjang intervalnya berarti 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya. Berarti ada 10 ya panjang intervalnya. Berarti kalau kita mau mencari kelas yang ini, DI-nya sendiri ini, berarti tanda kelasnya ke I. Berarti kalau kita mau mencari yang di sini, berarti 75,5 dikurangi 75,5 dibagi dengan 10 ya. 0 dibagi 10 sama dengan 0. Nah, kalau kita mau mencari yang ini, ya berarti 65,5 dikurangi 75,5 dibagi 10 ya. Berarti ini min 10 dibagi dengan 10, berarti min 1. Kemudian mau mencari yang ini saya hapus saja ya yang di atas ini ya. Oke. Berarti kita peroleh 55,5 dikurangi 75,5 dibagi 10 sama dengan min 20 dibagi 10 sama dengan min 2. Kemudian yang ini juga sama caranya ya. 45,5 dikurangi 75,5 dibagi 10 ya. Berarti ini nanti kita peroleh min 30 per 10 ya. Berarti min 3. Dan seterusnya nanti kita akan peroleh di sini 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Di sini kita juga akan peroleh yang positif ya. 1, 2. Kenapa kok positif? Ya, cara menghitungnya ya. Nah, di sini kan tadi ya, kelasnya, tanda kelasnya 85,5 dikurangi tanda kelas yang terpilih 75,5 dibagi dengan 10. Berarti ini 10 dibagi 10 sama dengan 1. Begitu dan seterusnya ya.
Berarti kalau FIDI di sini ya tinggal dikalikan ya. Frekuensi dikalikan dengan DI-nya. Ini dikali dengan ini. Berarti nanti akan kita peroleh min 4, kemudian ini min 6 ya. Kemudian ini min 10, kemudian ini min 15, ini 0, 20, 12. Nah, nanti kita akan peroleh tabel seperti ini ya. Jadi jumlahnya untuk FIDI-nya adalah 9. Ya. Nah, kita bisa masukkan ke rumusnya yang tadi ya. X bar sama dengan AM asum min ditambah dengan P dikalikan dengan sigma FIDI dibagi dengan sigma FI. Nah, sehingga akan diperoleh rata-ratanya adalah 76,625. Nah, untuk mencari AM-nya sendiri, ini dari kelas, kan ini kan yang terpilih tadi kan yang interval yang kelima ya, kelas yang kelima ya. Nah, di sini ya. Nah, berarti yang dicari adalah setengah, AM-nya adalah setengah dikali dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Maksudnya setengah dikali dengan 71 ditambah 80, batas bawah ditambah batas atas. Sehingga nanti diperoleh 75,5 di sini ya. Oke, saya harap bisa dipahami ya. Oke, tadi untuk menghitung nilai rata-rata ada 3 ya. Yang pertama caranya adalah untuk data tidak terkelompok atau data tersebar, dan 2 rumus yaitu dengan tanda kelas dan menggunakan AM atau asum min adalah untuk menghitung rata-rata pada data terkelompok. Oke, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.